Gimana kalau gua bilang, kalau ternyata jarak lo sekarang dengan diri lo versi produktif, itu cuma dihalangi sifat yang satu ini. Artinya, kalau lo berhasil memanajemen sifat yang satu ini, lo sudah memecahkan sebagian masalah produktivitas. Lo pernah gak sih ngalamin momen di mana lo pengen kerjaan lo perfect, tapi ujung-ujungnya malah gak selesai-selesai? Atau bahkan lo ngerasa takut buat mulai sesuatu, karena lo gak yakin bisa bikin hasil yang sesuai ekspektasi? Nah, itu namanya perfeksionisme. Dan perfeksionisme ini benar-benar bisa jadi musuh terbesar kita dalam mencapai kesuksesan. So, di video kali ini, gue bakal ngebahas kenapa perfeksionisme malah bikin lo nggak produktif, bikin lo prokrastinasi, dan yang paling penting adalah bikin lo takut buat gagal. Stay tune, karena di akhir video, gue harap lo bisa dapetin insight menarik buat ngubah hidup lo. Oke, kita mulai dari definisinya dulu ya. Perfeksionisme itu sebenarnya apa sih? Menurut American Psychological Association, perfeksionisme adalah keinginan yang kuat untuk mencapai standar yang sangat tinggi, bahkan seringkali nggak realistis. Jadi, perfeksionis itu orang yang punya standar gila-gilaan buat diri mereka sendiri. Terdengar familiar bukan? Cuma masalahnya, seringkali standar ini bukan cuma tinggi, tapi nggak masuk akal juga bro. Kayak lo pengen detail semua perfect, nggak boleh ada kesalahan sekecil apapun, dan akhirnya lo malah stuck di satu hal kecil terus, dan nggak maju-maju. Dalam kehidupan sehari-hari, perilaku perfeksionis ini bisa muncul dari hal-hal simpel kayak ngerjain tugas, bikin konten, atau bahkan pas lo mau mulai project baru. Misalnya lo punya ide buat bikin konten YouTube, tapi lo mikir, aduh, gua nggak bisa mulai sekarang, kameranya belum bagus, atau skripnya harus sempurna dulu baru bisa syuting. Padahal kalau lo nunggu semua elemen perfect, lo bakal stuck di situ-situ aja. Menurut Dr. Brené Brown, seorang peneliti dan penulis terkenal, perfeksionisme itu bukan soal jadi lebih baik, tapi soal takut akan penilaian orang lain. Jadi, perfeksionisme ini bukan tentang kualitas, tapi tentang menjaga image lo tetap terlihat tanpa cacat. Yang sangat disayangkan adalah bahwa perfeksionisme ini yang kita kira cuma hal sepele, ternyata punya dampak yang cukup besar buat kehidupan lo. Perfeksionisme seringkali kelihatan kayak sesuatu yang positif. Kayak lo mikir, gue cuma pengen hasil yang terbaik. Tapi percaya deh, keadaan yang sebenarnya terjadi bukan sesimpel itu. Dan perfeksionisme itu punya sisi gelap yang seringkali gak kita sadari. Pertama, perfeksionisme bikin lo lambat banget dalam hal ngerjain sesuatu. Kenapa? Karena lo fokus pada detail-detail kecil yang sebenarnya nggak terlalu penting. Misalnya lo bikin suatu presentasi dan lo ngabisin 2 jam buat cuma milih font yang tepat. Padahal isi presentasinya yang lebih penting. Akhirnya progres lo jadi lambat banget. Kedua, perfeksionisme ini bisa bikin lo prokrastinasi. Wait, apa hubungannya? Gini guys, lo sering nunda-nunda karena lo takut hasilnya nggak bakal sesuai ekspektasi lo yang tinggi banget itu. Lo nggak mau mulai sampai semua siap dan semuanya pas. Padahal sebenarnya itu cuma alasan dari alam bawah sadar lo yang mungkin tidak mau memulai untuk keluar dari zona nyamannya. Menurut Dr. Thomas Kieran, seorang psikolog dari University of Bath, perfeksionisme ini bisa mengarah ke penurunan produktivitas dan bahkan burnout. So, lo bukannya makin produktif, tapi malah makin capek mental gara-gara ngejar hal yang gak mungkin lo capai. Masalah yang tadi gue sebutin itu masih belum seberapa dibandingkan dengan masalah yang akan kita bahas satu ini. Apa itu? Takut gagal. Poin krusial dari perfeksionisme adalah takut gagal. Perfeksionis itu cenderung ngerasa gagal kalau hasilnya mereka nggak 100%. Mereka ngerasa kalau ada satu kesalahan kecil aja, itu artinya mereka gagal total. Nah, mindset kayak gini bikin lo takut buat ambil resiko. Lo jadi nggak berani buat mencoba hal-hal baru karena lo takut hasilnya nggak bakal sesuai ekspektasi. Lo ngerasa kalau lo gagal, harga diri lo juga bakal jatuh. Padahal kenyataannya nggak ada kesuksesan tanpa kegagalan. Gue pernah menemukan seseorang yang selalu belum merasa pantas terhadap sesuatu. Sifatnya ini dilatar belakangi oleh rasa perfeksionisnya terhadap diri sendiri. Akhirnya ketika banyak kesempatan datang ke dia langsung menolak karena merasa takut gagal dengan kemampuan dirinya yang bisa dibilang not bad lah ya bagi mayoritas orang.
Dan lo tahu apa yang terjadi setelahnya? Kesempatan itu lewat begitu saja tanpa dimanfaatkan. Dan bisa dibilang dia kurang berkembang gitu ya. Nah, menurut Carol Dweck, seorang psikolog dari Stanford University, orang yang punya fixed mindset alias perfeksionis cenderung ngelihat kegagalan sebagai tanda bahwa mereka nggak cukup baik. Ini beda banget sama growth mindset, di mana kegagalan itu dianggap sebagai bagian dari proses belajar. Jadi, perfeksionisme sebenarnya bikin lo takut gagal, dan akhirnya lo nggak pernah berkembang. Lo nggak ambil resiko, nggak berani buat eksplorasi ide-ide baru, dan akhirnya stuck di zona nyaman lo. Dan lo tahu kan, kalau lo nggak pernah keluar dari zona nyaman, lo nggak akan berkembang. Oke, di sini lo mungkin bertanya-tanya ya, terus gimana dong? Apa kita nggak boleh punya standar tinggi? Jawabannya adalah boleh banget bro. Standar tinggi itu bagus, bahkan penting buat lo terus berkembang. Tapi yang perlu disadari adalah bahwa kemajuan bertahap lebih penting daripada kesempurnaan. Keseimbangan yang lo perlu jaga adalah antara ngasih effort maksimal sama ngerasa cukup dengan progres yang lo buat. Fokus pada proses, bukan hasil akhir yang sempurna. Karena banyak orang bilang bahwa kualitas itu datang dari kuantitas. Ketika lo fokus pada proses, lo bakal enjoy dengan jalan yang lo tempuh dan gak terlalu ngoyo buat ngejar kesempurnaan. Akan ada waktunya di mana lo mendapatkan kualitas yang lo inginkan tersebut. Menurut Angela Duckworth, seorang psikolog yang juga menulis buku Grit, The Power of Passion and Perseverance, orang yang sukses bukanlah yang paling sempurna, tapi mereka yang punya ketekunan dan kegigihan dalam proses belajar. It's about showing up every day and doing your best, not being perfect. Nah, setelah ini, gue akan bagikan tips ke kalian semua, gimana sih caranya kita menjadi seseorang yang bisa memanage sifat ini. Stay tune. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu gimana caranya ngatasi perfeksionisme. Gue punya beberapa tips praktis yang bisa lo terapin biar lo nggak lagi terjebak dalam perangkap perfeksionisme. Yang pertama, bikin target realistis. Mulailah dengan bikin target yang achievable, jangan set standar yang terlalu tinggi yang gak realistis. Misalnya kalau lo mau bikin konten, jangan mikir video pertama lo harus viral. Mulai dengan bikin konten yang jujur dan otentik. Target kecil yang lo capai setiap harinya bakal ngasih lo rasa pencapaian yang penting buat motivasi agar lo bisa terus melakukannya. Yang kedua, rayakan pencapaian kecil. Perfeksionis cenderung ngelihat kesuksesan cuma dalam bentuk besar, tapi mereka lupa buat merayakan langkah-langkah kecil yang udah dicapai. Setiap kali lo mencapai milestones kecil apapun, rayain itu. Itu bakal bikin lo lebih termotivasi buat terus maju, sesimpel lo nonton Netflix atau main Mobile Legends dan lain-lain. Yang ketiga, praktikan growth mindset. Alih-alih ngerasa gagal kalau ada kesalahan, coba lo ubah mindset lo jadi growth mindset. Setiap kesalahan yang lo buat adalah pelajaran buat lo jadi lebih baik. Lo nggak gagal, lo lagi belajar. Jadi, jangan takut buat salah. Anggap rintangan dan halangan yang lo hadapi itu adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan yang bisa menjadikan lo pribadi yang lebih baik lagi. Yang terakhir, stop overthinking dan just start. Perfeksionisme bikin lo mikir terlalu lama sebelum memulai. Stop itu sekarang, mulailah meski hasilnya belum perfect. Gak masalah, lo bisa terus ngembangin ide lo seiring berjalannya waktu. Yang terakhir, dan yang lebih penting adalah lo bergerak. Menurut penelitian dari University of Kent, orang yang belajar mengatasi perfeksionismenya dengan setting realistic goals dan fokus pada progres kecil, terbukti lebih bahagia dan produktif. Mereka juga lebih sedikit mengalami stres dibandingkan mereka yang terus mengejar kesempurnaan. Jadi, perfeksionisme itu sebenarnya bukan soal ngejar kualitas terbaik, tapi lebih ke cara kita ngehindarin kegagalan dan takut akan penilaian orang lain. Padahal, kesuksesan tuh butuh proses, butuh kesalahan, dan yang paling penting butuh kemajuan yang konsisten, meski pelan-pelan. Ingat, lo boleh punya standar tinggi, tapi jangan sampai itu bikin lo takut buat melangkah. Fokus pada progres, celebrate small wins, dan terus belajar. Itu kunci buat sukses tanpa harus jadi perfeksionis. Kalau lo suka video ini, jangan lupa like, komen, dan share. Gue bakal terus kasih konten-konten inspiratif lainnya. Makasih udah nonton video ini. Subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini. See you on the next video.